Ibnu Taimiyah dan konsep hawadits la awwala laha. Konsep atau dasar hawadits la awwala laha, yakni perkara hadis yang tidak bermula, merupakan konsep atau dasar yang rusak yang menjadikan Syekh Ibnu Taimiyah banyak difasekkan, disesatkan, bahkan tidak sedikit yang mengafirkan beliau dengan sebab dasar ini. Sebab konsep hawadits la awwala laha ini mengantarkan beliau meyakini beberapa persoalan yang juga dinilai menyimpang, seperti qiyamul hawadits bil qadim atau bidzatillah, baik berupa sifat maupun af'al. Kemudian Allah berfirman dengan kalam qadim tapi berupa suara yang hadis. Juga termasuk kefahaman bahwasanya Al-Quran adalah qadim secara nau', tapi hadis afrodnya. Alam itu qadim tapi afrodnya, satuannya itu hadis. Kemudian juga membid'ahkan konsep jauhar arad dan pemahaman menyimpang lainnya. Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan konsep hawadits la awwala laha ini dalam 7 kitabnya, yaitu dalam kitab Muwafaqah Sharih Al-Ma'qul li Sahihi Al-Manqul, kemudian Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, Syarah Hadits An-Nuzul, Syarah Hadits Imran bin Husain, Naqdu Maratibil Ijma', Majmu'ah Tafsir, yakni 6 risalah tafsir atau 6 surat yang ditafsiri oleh beliau, dan juga kitab Al-Fatawa. Semua kitab-kitab ini sudah diterbitkan. Di antaranya sebagaimana yang dikatakan Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Muwafaqah jilid 2 halaman 75, wa amma aktsaru ahli hadits wa man wafaqahum fa innahum la yaj'aluna an-naw' haditsan bal qadiman wa yufarriquna baina hudutsin naw' wa hudutsil fard min afradih kama yufarriqu jumhurul uqala baina dawamin naw' wa dawamil wahid min a'yanih. Adapun mayoritas ulama hadis dan orang-orang yang setuju dengan mereka, maka sesungguhnya mereka tidak menjadikan naw' sebagai perkara yang hadis, namun menjadikannya sebagai perkara yang qadim. Mereka membedakan antara kebaruan naw' dan kebaruan individu dari individu naw'. Sebagaimana mayoritas orang-orang yang berakal membedakan antara langgengnya naw' dan langgengnya individu dari individu naw'. Ini salah satu konsep hawadits la awwala laha yang disinggung oleh beliau dalam kitab Muwafaqah dan di beberapa kitab lainnya. Beliau juga menyinggung konsep hawadits la awwala laha, di mana konsep ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari adalah min mustasna'i al-aqwal al-mansubah li Ibnu Taimiyah, atau min mustasna'il masail al-mansubah li Taimiyah, termasuk persoalan yang buruk, yang menyimpang, yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah. Artinya memang diakui bahwasanya konsep ini memang lahir dan diyakini oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu banyak sekali para ulama yang membuat bantahan akan konsep ini, yang akan kami rangkum menjadi 7 bantahan atau 8 bantahan, 2 nakli, yang sisanya adalah akli. Bantahan yang pertama, perlu diketahui bahwasanya konsep hawadits la awwala laha
tidak ditemukan dalam nas Al-Quran maupun hadis, bahkan ulama salaf sekalipun. Istilah ini hawadits la awwala laha merupakan istilah baru yang tidak pernah diucapkan apalagi diyakini oleh para ulama salaf. Yang kedua, justru ketiadaan hawadits pada azal selain dikuatkan oleh dalil akli yang akan kami sebutkan, juga berdasarkan dalil nakli yang sangat kuat, yaitu hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 3191, yang artinya Allah ada dan tidak ada sesuatu apapun selainnya. Dalam Sahih Bukhari sebetulnya ada dua riwayat, yaitu berbunyi kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh, dan redaksi lainnya berbunyi kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Sedangkan riwayat selain Imam Bukhari terdapat teks yang berbunyi wa lam yakun syai'un ma'ah, tidak ada sesuatu apapun yang sebelum Allah. Dalam riwayat yang lain, tidak ada sesuatu apapun beriringan dengan Allah. Dalam riwayat yang lain lebih shareh berbunyi qabla kulli syai', Allah ada sebelum segalanya ada. Imam Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan bahwasanya lafadz kana dalam riwayat ini adalah bermakna azaliyah. Di tempat lain Imam Al-Asqalani mengatakan azaliyah dan qidam. Artinya makna kana Allah adalah Allah ada pada azal dan tidak ada satupun hawadits, tidak ada satupun makhluk yang beserta dengan Allah. Sehingga riwayat-riwayat ini dengan sangat shareh menolak, menafikan, membantah adanya konsep hawadits la awwala laha. Bahkan Imam Al-Asqalani menutup komentar beliau dalam Fathul Bari bahwasanya konsep hawadits la awwala laha, sekali lagi, min mustasna'il masail al-mansubah li Taimiyah, termasuk persoalan yang sangat buruk, yang menyimpang, yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', ya Allah, engkau adalah zat yang maha awal, sebelum engkau tidak ada sesuatu apapun. Hadis ini juga dengan sangat tegas menyatakan bahwa hanya Allah sajalah yang maha awal, tidak ada satupun hawadits atau makhluk yang membersamai Allah dalam kekidamannya. Demikian hadis argumentasi nakliyah yang bisa kami sampaikan. Berikutnya akan kami sampaikan argumentasi akliyah untuk membantah konsep hawadits la awwala laha Syekh Ibnu Taimiyah.